jurnalis, bukan pemasak bangkai. Pers dan jurnalis terbukti belum bisa hidup tenang di tanah air. Di saat menjelang Republik Indonesia berusia 80 tahun, masih ada saja ancaman terhadap kehidupan pers. Bahkan dalam waktu 3 hari, kantor redaksi Tempo 2 kali mendapatkan kiriman bangkai hewan yang berbeda. Paket pertama dikirim menggunakan jasa kurir yang memakai atribut aplikasi pengiriman barang. Paket itu berupa potongan kepala babi. Adapun paket kedua dilempar ke halaman kantor berupa hewan tikus yang dicacah-cacah. Kedua paket itu tidak melampirkan identitas, alamat, ataupun pesan dari pengirim. Hanya di pengiriman pertama, paket ditujukan kepada salah seorang wartawan yang juga host salah satu siniar di media itu. Berbagai pihak yang berempati mengutuk keras aksi teror terhadap wartawan, terkhusus dari masyarakat yang percaya bahwa kehidupan demokrasi memerlukan pers bebas. Kalau jurnalis yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers saja diancam, apalagi masyarakat awam. Selain masyarakat, dukungan juga mengalir dari sejumlah penyelenggara negara, termasuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang memerintah Kepala Badan Reserse dan Kriminal atau Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widodo untuk menyelidiki teror ini. Tentunya, di satu sisi menunjukkan itu akan memberi efek gentar terhadap pelaku teror untuk kembali beraksi. Dan di sisi lain, pesan kepada aparat penyidik agar menangani kasus ini dengan serius. Ironisnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office alias PCO Hasan Nasbi justru melontarkan pernyataan kontroversial karena menyarankan agar bangkai kepala babi yang dikirim itu dimasak saja. Tidak hanya sekali, Hasan 2 kali menyarankan agar bangkai itu dimasak saja. Pada Sabtu 22 Maret lalu, atau sehari kemudian, Hasan mengklarifikasi pernyataannya. Dia berdalih, pernyataan itu karena tidak ingin menyebar ketakutan yang menjadi target peneror. Tapi, nuansa itu menunjukkan bahwa ancaman terhadap pers dan jurnalis ditanggapi dengan candaan. Teror dianggap lelucon. Seyogianya dia sadar diri kalau sudah menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Dengan posisi itu, Hasan tentunya menjadi pembisik Presiden Prabowo Subianto mengenai kejadian dari luar istana. Selain itu, Hasan juga yang kemudian menjadi pelantang suara untuk menginformasikan kebijakan dari istana ke publik. Ia bisa dibilang sebagai gambaran dari istana. Padahal Presiden Prabowo tidak mungkin memberikan saran yang sama, apalagi sampai memberikan pernyataan yang tidak patut dan tanpa empati. Ancaman terhadap jurnalis adalah nyata. Sepanjang sejarah Republik, jurnalis sudah diterpa berbagai macam ancaman, mulai dari verbal hingga yang menyebabkan hilangnya nyawa. Tanpa perlu diajari oleh Hasan Nasbi, jurnalis tidak akan kalah dari teror, apalagi bila teror dimaksudkan untuk memengaruhi prinsip jurnalistik dalam menjaga kesucian fakta. Jurnalis akan terus menjadi pengawas dari 3 pilar demokrasi lainnya, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Makanya, bagi masyarakat sipil, pers dipandang sebagai simbol demokrasi. Adapun bagi yang terganggu karena diawasi, memandang jurnalis sebagai pemasak bangkai. Konstitusi menandaskan bahwa setiap warga negara tak terkecuali pers berhak untuk bebas dari rasa takut, bebas dari ancaman, bebas dari segala bentuk pembungkaman. Kewajiban negara ialah memastikan bahwa semua hak itu terpenuhi, bukan malah membuat ancaman sebagai bahan candaan yang sama sekali tidak lucu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.